semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Nah, kali ini kita akan memperdalam pengetahuan kita tentang Excel. Sebelum itu, kamu harus benar-benar memahami apa yang saya jelaskan agar dapat bermanfaat untuk kamu. Nah, langsung saja kita ke contohnya. Nah, dari data ini kita akan menyelesaikan fungsi aritmatika dasar tentang logika matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, persentase, serta pangkat dan akar kuadrat dengan tambahan menentukan nilai total, rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, dan jumlah item yang ada di rank data ini. Nah, di kolom A tambah B, di sini kita buat sama dengan data yang ada di kolom A, kita buat tanda tambah, lalu data yang ada di kolom B, lalu kita enter. Setelah seperti ini sudah bisa kita tarik ke bawah agar lebih cepat. Nah, untuk yang A dikurang B, di sini kita buat sama dengan, lalu data yang ada di A kita kurangi dengan data yang ada di B, lalu kita enter. Nah, setelah itu bisa langsung kita tarik seperti yang tadi. Untuk di kolom A dikali B, kita buat A sama dengan A dikali B. Kita enter, lalu hasilnya bisa kita tarik ke bawah. Gampang kan? Di sini kita buat sama dengan data yang ada di A, di kolom A data pertama, lalu kita bagi dengan data kolom B yang pertama, lalu kita enter. Setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, untuk yang selanjutnya kita buat sama dengan data A kita kali dengan 10%. Nah, ini bisa kita langsung tarik ke bawah. Untuk B dikali 20%, awalnya semuanya harus kita buat dengan sama dengan. Lalu data yang ada di B kita kali dengan 20%. Lalu kita enter. Setelah itu kita tarik ke bawah. Untuk di sini kita buat sama dengan data yang ada di B, kita buka kurung, kita kurang, buka kurung, data yang B dikali 20%, lalu kita tutup kurung, lalu enter. Nah, setelah itu datanya bisa kita tarik ke bawah agar lebih cepat. Nah, setelah datanya diperoleh seperti ini, kita akan menentukan total nilainya. Di sini kita bisa menggunakan rumus sama dengan sum. Data yang ada di sini kita tarik ke bawah, lalu kita enter. Nah, setelah seperti ini bisa langsung kita tarik saja ke samping. Nah, dengan otomatis dia akan muncul nilainya. Untuk nilai rata-rata kita menggunakan rumus sama dengan upper range. Lalu seperti biasa, data yang pertama kita blok sampai ke bawah. Lalu kita enter. Di sini kita bisa tarik ke samping. Nah, untuk nilai tertinggi kita bisa menggunakan rumus sama dengan max. Seperti biasa, data yang pertama kita blok sampai ke bawah. Lalu kita enter. Nah, di sini kita bisa tarik. Untuk nilai terendah, kita bisa menggunakan rumus sama dengan min. Data yang pertama
kita blok lagi ke bawah, lalu kita enter. Nah, di sini bisa kita langsung tarik saja ya. Nah, untuk jumlah item kita bisa menggunakan rumus sama dengan count. Lalu kita blok data yang ada di kolom A sampai ke bawah. Lalu kita enter. Maka jumlah item yang ada di data ini adalah 34. Lalu kita tarik ke samping. Nah, untuk selanjutnya, untuk soal yang kedua, kita akan menyelesaikan tabulasi upah dari karyawan pentuan upah kerja per jam 35.000, upah lembur per jam 50.000, dan pajak penghasilan 5%. Nah, di kolom upah kotor kita bisa langsung saja kita buat sama dengan, lalu upah kerja per jam, lalu kita kali dengan jam kerja. Untuk itu sebelumnya kita buat di sini F4 agar dia absolut ya, agar nanti datanya bisa ditarik ke bawah. Nah, setelah itu kita enter. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung tarik ke bawah. Nah, untuk upah lembur, kita bisa menggunakan rumus sama dengan, lalu kita masukkan data di upah lembur, kita kali dengan jam lembur. Sebelumnya di sini kita bikin F4 lagi biar bisa ditarik ke bawah. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah agar lebih cepat. Nah, untuk total upah kita bisa menggunakan sama dengan data ini ditambah dengan upah lembur, lalu kita enter. Di sini kita tidak perlu menggunakan absolut, kita langsung saja tarik datanya ke bawah. Nah, pajak ini kita bisa menggunakan rumus sama dengan pajak 5%, kita F4 agar dia absolut, dikali dengan total upah, lalu kita enter. Nah, setelah seperti ini, datanya bisa kita tarik ke bawah agar hasilnya muncul. Nah, untuk total upah bersih, kita buat sama dengan lalu total upah dikurangi dengan lalu pajak. Lalu kita enter. Setelah itu datanya langsung kita tarik ke bawah. Nah, setelah seperti ini, datanya kita peroleh seperti ini semuanya. Di sini kita ingin menjumlahkan total upah seluruh karyawan. Nah, kita bisa menggunakan rumus sama dengan sum. Lalu data total upah bersih yang pertama sampai ke bawah kita blok. Lalu kita enter. Nah, dari data ini juga kita ingin menentukan rata-rata seluruh upah karyawan. Kita bisa menggunakan rumus sama dengan average. Lalu data yang di awal di sini kita blok sampai ke bawah. Kita blok ya di sini sampai ke bawah. Lalu kita enter. Nah, untuk upah tertinggi kita bisa menggunakan rumus sama dengan max. Lalu data yang di awal kita blok sampai ke bawah. Pastikan dia sudah terblok sampai ke bawah. Setelah itu langsung saja kita enter. Nah, untuk upah karyawan terendah kita bisa menggunakan rumus sama dengan min. Lalu data yang pertama
kita blok sampai ke bawah. Nah, setelah itu kita enter. Maka upah karyawan terendah yaitu 1.672.000. Nah, setelah selesai seperti ini, kita akan masuk ke soal nomor 3. Kita bisa menggunakan rumus sama dengan if n, lalu kita masukkan nilai lebih besar dari 90 dan jika nilai ini kurang dari 100 maka dia A. Tutup kurung dulu ya di sini. Jika nilai ini lebih besar dari 80, nilai ini kurang dari 90, maka dia B. Nilai ini lebih besar dari 70, maka dan jika nilainya kurang dari 80 dia adalah C. Jika nilainya ini lebih besar dari 60, nilainya ini kurang dari 70, maaf ini 60 ya. Maka dia nilainya adalah D. Yang terakhir, jika nilai yang di sini lebih besar dari 30 misalnya ya, karena menurut ketentuan yang di sini kurang dari 60, berarti dia buat saja di sini 30 misalnya 30, maka nilai yang ini kurang dari 60, nilainya adalah E. Nah, setelah itu kita buat koma, kita buat tanda titik 2 agar yang kurang dari 30 nanti dia selnya akan kosong.
Kita buat seperti ini, lalu kita tutup kurung sebanyak 5 kali. 1, 2. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung saja enter. Nah, setelah hasilnya sudah seperti ini, bisa kita tarik ke bawah ya, biar lebih cepat. Nanti dia akan otomatis terikut. Nah, seperti ini. Setelah itu, saya kecilkan dulu kolomnya. Nah, di status, jika dia lebih besar dari 70 berarti komplit. Jika dia kurang dari 70 berarti pilot. Nah, di sini kita buat rumus juga sama dengan if. Lalu setelah itu kita masukkan nilainya ini. Kita buat tanda lebih besar 70. Maka dia adalah komplit. Lalu jika nilainya lebih kecil dari 70, maka dia pilot. Nah, kita tutup kurung sebanyak jumlah if-nya 1, 2. Berarti dia tutup kurungnya sebanyak 2. Nah, setelah seperti ini kita enter. Nah, di sini bisa langsung kita blok ke bawah tanpa masukkan rumus lagi. Lalu seperti ini. Selesai. Mudah kan kalau kita mau belajar? Nah, selanjutnya untuk soal yang nomor 4, kita akan menyelesaikan tabulasi data dengan menggunakan VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, sesuai datanya yaitu ini. Di sini kita ingin menentukan posisinya, berarti dia menggunakan VLOOKUP. Nah, kita buat di sini sama dengan VLOOKUP. Lalu kan tidak semua ya, kita buat nanti di sini value. Setelah itu kita buat di sini left. Setelah left, lalu kode kapal yang di sini kita buat, lalu kita koma karena dia nanti nilainya yang kita buat adalah 1. Kita bikin di sini 1. Setelah itu kita tutup kurung 2 kali. Lalu kita koma lagi. Kita blok tabelnya. Lalu kita absolute dengan F4. Kita koma lagi. Kita lihat kolomnya kolom yang keberapa, yaitu kolom yang kedua. Maka kita buat di sini 2. Setelah itu kita koma lagi, kita pilih true, lalu kita enter. Setelah itu kita pilih yes. Nah, di sini bisa kita tarik ke bawah. Selesai. Untuk agen kita juga melihat datanya dulu. Agen di sini juga dia vertikal, berarti dia VLOOK sama dengan VLOOKUP. Lalu value lagi. Setelah itu left karena di sebelah kiri. Left. Kita koma. Lalu kita pilih kode kapal 1. Kita tutup kurung. Kita koma. Tutup kurungnya 1 kali saja ya. Lalu kita blok datanya. Kita blok datanya. Lalu kita F4. Setelah dapat seperti ini, langsung kita tarik ke bawah. Nah,
Untuk di tabel berangkat dari, kita lihat di sini. Di sini menggunakan rumus HLOOKUP. Jadi kita buat di sini sama dengan HLOOKUP. Lalu kita buat try. Gak usah lagi kita buat yang tadi value. Lalu kode kapal, karena dia di 3, kita buat 3. Lalu kita tutup kurung. Setelah itu kita blok tabelnya. Nah, kita F4 lagi. Setelah itu kita lihat barisnya, yaitu baris yang kedua. Lalu kita koma lagi, kita pilih true, lalu kita enter, lalu kita pilih yes. Nah, di sini berangkat darinya sudah muncul, kita tarik saja ke bawah. Pasti dia akan sesuai dengan tabel bantunya. Nah, untuk tujuan kita lihat lagi di sini. Tujuan itu menggunakan rumus sama dengan HLOOKUP. Sama dengan HLOOKUP. Lalu kita bikin lagi write. Kode kapal seperti yang tadi ya. 3. Lalu kita tutup kurung. Setelah itu kita copy tabel array-nya yang ini ya. Setelah seperti ini kita tekan F4, kita koma, kita lihat tujuan itu baris yang keberapa, yaitu baris yang ketiga. Kita buat di sini 3, kita koma lagi, kita pilih true, lalu kita enter, kita pilih yes. Nah, di sini bisa kita tarik ya. Membongkar di sini kita menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP karena dia datanya vertikal. VLOOKUP, lalu kita klik yang menjadi lookup value-nya, yaitu berangkat, yaitu yang ini. Setelah itu kita koma, kita blok tabelnya, kita absolutkan dengan F4, kita koma. Setelah itu bongkar itu yaitu kolom yang kedua. Kita buat di sini 2, kita koma lagi, kita pilih false. Setelah itu kita enter. Nah, di sini bisa kita tarik sampai ke bawah. Nah, untuk muatan kita juga menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP, kita lihat yang menjadi lookup value-nya yaitu ini ya, tujuan. Kita buat di sini, lalu kita blok datanya. Setelah itu kita F4, kita koma, kolomnya yaitu kolom yang kedua, lalu kita pilih false, kita enter. Nah, setelah itu kita tarik. Nah, untuk biaya bongkar di sini kita menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, di sini sama dengan VLOOKUP. Lalu kita klik yang menjadi apanya, yaitu posisi kapal. Di sini ya. Nih. Setelah itu lalu kita blok tabel bantunya. Ini. Lalu kita F4. Setelah itu kita koma, karena biaya bongkar itu yaitu kolom yang kedua ya, yang ini. Kita buat di sini 2 karena dia nanti kita buat lagi apanya, karena dia 2 ya, 2 indikator yang mau dianalisis lah. Setelah itu
kita pilih, kita buat 0. Lalu di sini kita buat tanda tambah. Tambah VLOOKUP. Setelah itu kita klik lagi posisi. Lalu kita koma, blok tabelnya, kita F4 lagi, kita koma. Karena biaya muatan itu ada di kolom yang ketiga, jadi kita bikin di sini 3. Lalu kita koma, baru kita pilih true. Setelah itu enter. Nah, di sini akan tertera ya. Bisa kita tarik. Datanya diperoleh seperti ini, sudah lengkap semuanya. Kita akan menentukan total biaya bongkar dan muatan. Kita bisa menggunakan rumus sama dengan sum. Lalu data yang di awal ini kita blok sampai ke bawah, lalu kita enter. Untuk total biaya bongkar dan muatan terbesar, kita bisa menggunakan rumus sama dengan max. Lalu data yang di sini sampai sini kita blok lagi, kita enter. Total biaya bongkar dan muatan terkecil, kita bisa menggunakan rumus sama dengan min. Lalu kita blok lagi data seperti yang tadi. Untuk total biaya bongkar dan muatan rata-rata, kita bisa menggunakan rumus sama dengan upper range. Lalu datanya kita blok lagi seperti yang tadi. Lalu kita enter. Nah, di sini untuk rumus VLOOKUP dan HLOOKUP sudah selesai. Semuanya akan mudah kalau kita mau belajar. Terima kasih.